Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel YouTube Ruang Demokrasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema membaca adalah melawan dengan dihadirkan oleh Abang Afdal Aulia. Nah, menurut Abang, mengapa sih dikatakan membaca adalah melawan? Baik, terima kasih Saudara Sukri yang telah memberikan kesempatan pada kesempatan kali ini untuk berdiskusi dengan kawan-kawan yang mungkin beberapa orang sering ataupun beberapa kali melihat channel Ruang Demokrasi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya bukan seorang pemateri lah, tapi bisa dikatakan teman diskusi atau saling sharing intelektual gitu kan. Nah, nanti juga kalau ada kawan-kawan yang ingin bertanya ataupun mengemukakan pendapat, silahkan di komen di bawah itu. Nah, kemudian langsung saya ingin mencoba memberikan pandangan lah tentang tema hari ini, yaitu membaca dalam melawan. Nah, pertanyaan tadi bagaimana sih pendapat tentang membaca dalam melawan? Nah, kalau dari saya pribadi kan ada dua kata di situ atau tiga kata ya. Membaca adalah melawan. Nah, yang paling yang mungkin ada pertanyaan gitu kan, Ya. Melawan apa gitu kan, melawan apa dan sebagainya gitu. Nah, saya pikir melawan di sini adalah bagaimana kita bisa melawan kebodohan, bagaimana kita bisa melawan penindasan atau bahasa lainnya penindasan intelektual gitu. Nah, mungkin kawan-kawan mengerti atau paham gitu, langsung paham dengan apa yang saya katakan barusan gitu. Bagaimana membaca adalah melawan. Ketika kita membaca, mungkin saya analogikan itu, ketika kita membaca buku gitu kan. Ya. Setiap kata, kalimat, kemudian lembar dari lembar yang kita baca, maka setiap lembar ataupun kata-kata kita baca, maka segitu pula lah kebodohan yang kita hapuskan atau kita lawan gitu. Nah, mungkin saya pikir itu bagaimana membaca dan melawan. Mungkin di luar dari konteks membaca, sebelum kita sampai untuk membaca, mungkin yang pertama bagaimana kita melawan diri kita agar bisa membaca melawan rasa malas gitu kan. Kemudian setelah kita bisa melawan rasa malas, baru kita melawan apapun tadi. Yang pertama ada kebodohan ataupun penindasan intelektual. Mungkin itu kalau untuk membaca adalah melawan gitu. Nah, itu kan dari pandangan Abang itu. Iya. Menurut Abang, dengan kondisi mahasiswa terkait membacakan ini tak terlepas dari literasi, Bang. Iya. Membaca, diskusi dan aksi. Nah, menurut Abang kondisi dari mahasiswa terkait literasi pada hari ini atau pada zaman ini gimana, Bang? Ya. Baik, kalau dari kacamata saya pribadi mungkin lebih ke pengalaman ya. Pengalaman itu kan bagaimana ketika mahasiswa kemudian melihat kawan-kawan, khususnya mungkin kalau di organisasi ataupun di kelas lah, lingkup kecilnya gitu kan, atau kawan-kawan kita yang bisa yang satu geng atau satu selera gitu kan, satu hobi, contoh misalnya sama-sama hobi main futsal atau sama-sama hobi berdiskusi gitu kan. Nah, coba kita lihat, kalau sepengalaman saya pribadi dan melihat realitas yang ada. Nah, mahasiswa pada hari ini khususnya mungkin, apalagi kita mahasiswa yang daerah Sumatera lah gitu kan. Yang pertama mungkin sumber daya ataupun bagaimana akses untuk memiliki buku itu masih sedikit gitu. Walaupun memang tidak saya katakan bahwasanya tidak ada toko buku itu, tapi ada. Dan tingkat literasi mahasiswa Sumatera dengan Jawa itu memang berbeda gitu kan. Selain akses dan harga buku murah di sana gitu kan. Nah, selain itu, di luar dari itu, saya pikir mahasiswa pada hari ini dinabobokkan oleh kebiasaan-kebiasaan, mungkin kita dengar dengan istilah hedonis gitu kan. Penikmat sesuatu atau konsumtif begitu. Nah, jadi kita nyaman dengan hal itu gitu. Padahal sebenarnya secara sadar ataupun unconscious gitu kan, secara tidak sadar gitu, secara tidak sadar atau unconscious, kita berada dalam bisa dikatakan
sesuatu nanti yang kita biasakan, akhirnya nanti efeknya lumayan kepada diri kita khususnya gitu kan. Nah kita, atau istilah yang kita dengar pada hari ini adalah kaum rebahan gitu kan. Nah kita malas untuk memulai sesuatu, apalagi mungkin sekarang lah, mungkin sudah transisi atau ada kuliah hybrid gitu kan. Sebelumnya full online itu kan sudah terbiasa, makanya sudah terbiasa dengan kuliah online. Ketika bangun tidur gitu kan, tidak perlu mandi, langsung membuka Zoom atau Meet dan grup-grup lainnya untuk media pembelajaran di online. Nah itu yang pertama. Kemudian kedua, saya lihat kesadaran kita lah, selain tadi kita dengan dunia hedonis ataupun dunia yang rebahan gitu. Kemudian kedua, kesadaran kita untuk membaca itu tidak ada gitu kan. Nah karena mungkin urgensinya bagi kita sendiri tidak ada juga gitu, apa itu membaca gitu kan, nah, baca dan sebagainya, tidak ada guna atau apalah gitu kan. Nah padahal mungkin di luar dari itu banyak manfaat, selain mengaktifkan pikiran terus, menstimulus diri. Kemudian saya pikir membaca adalah kemerdekaan. Walaupun misalnya tidak pintar cerdas dengan membaca, tetapi setidaknya kita bisa merasakan kemerdekaan akan ilmu pengetahuan gitu kan. Nah itu mungkin saya pikir. Nah, dari Bang penyampaian kan, dari yang Bang sampaikan itu kan jelas tuh. Iya. Bahwasanya mahasiswa itu mengalami penurunan terkait literasi. Nah, bagaimana sih Bang solusi untuk hal sedemikian ya, dengan permasalahan-permasalahan yang Bang sampaikan tadi gitu? Ya, kembali lagi kepada yang tadi, mungkin tidak jauh beda kan, apa faktor-faktor yang mungkin saya lihat, yang saya utarakan tadi ada dua faktor gitu kan. Mungkin dari kawan-kawan ada beberapa faktor lain mungkin yang tidak saya sampaikan pada hari ini gitu kan. Nah tetapi saya mengambil faktor yang paling besar mungkin, atau yang terlihat lah di permukaan gitu kan. Nah berarti solusi yang kita tawarkan tentunya tidak jauh tadi, kenapa sih turun minat membaca gitu. Nah yang paling pokok atau yang paling penting, yaitu yang pertama adalah kesadaran kita gitu. Ketika memang ada kesadaran yang kita benar-benar merasa akan membaca adalah sebuah kebutuhan ataupun kesukaan gitu kan. Nah ketika kita sudah sadar bahwa kita melihat membaca adalah sesuatu yang dibutuhkan ataupun sesuatu yang penting pada hari ini gitu kan, makanya mungkin ketika kita telah sadar, tentunya kita memiliki usaha untuk, contoh misalnya tentunya langsung membaca buku itu. Mungkin ada beberapa tahap lah. Kalau saya pribadi untuk membaca, saya pernah awal membeli buku itu 3 buku gitu kan, 3 buku di salah satu toko buku, dan buku ini tidak langsung dibaca gitu kan. Disimpan beberapa, kalau tidak salah 2 atau 3 bulan tersimpan dan tidak terbaca sedikit. Terbacalah kata pengantar atau 1 lembar 2 lembar gitu kan. Nah tetapi tidak, paling ketika awal membaca sinopsis gitu kan. Nah pada suatu ketika ada libur semester, kemudian kebetulan kalau rumah saya pribadi tidak ada TV ya, tidak TV. Nggak tahu lah orang tua entah menanggapi apa tentang TV, misalnya mungkin TV tersebut kumpulan hoax dan sebagainya, mungkin media digunakan atau di manage oleh penguasa dan sebagainya, tahu lah. Tapi di rumah tidak ada TV, dan saya pikir apa sih kegiatan selain mungkin nolong orang tua dan sebagainya. Nah saya pikir saya berencana untuk menamatkan buku ini dengan target sebelum pulang kampung. Dan ternyata buku yang saya baca benar-benar pertama itu biografi Tan Malaka. Biografi Tan Malaka oleh, kalau tidak salah pengarangnya ada Mansurnya kalau lupa juga. Nah jadi disitulah saya pertama mengenal dengan tokoh Tan Malaka gitu. Padahal ternyata Tan Malaka adalah salah satu tokoh yang sangat luar biasa dan lahir di ranah Minang ataupun berdarah Minang gitu. Dan jujur dari SD, SMP, SMA atau SMA terakhir dulu, saya tidak mengenal dengan Tan Malaka ini gitu. Dan ternyata di buku itu, ternyata kalau tidak salah ini Tan Malaka adalah yang menciptakan istilah Republik Indonesia dan dipakai sampai saat sekarang.
Nah, jadi bagaimana kesadaran itu? Nah, ketika sudah sadar tadi, kembali lagi kan tadi, ketika telah sadar, maka hal-hal yang berkaitan dengan membaca tadi itu akan mudah saya pikir untuk dilakukan gitu. Nah, makanya memang kesadaran tadi kadang mungkin ada orang yang apa namanya, mungkin dia tidak sadar gitu, ternyata dia di lingkaran apalah bahasa, maksudnya lingkaran yang dia merasa nyaman, tetapi nyamannya dia itu memberikan efek bisa jadi buruk Iya bang. atau mungkin hal-hal yang negatif. Tetapi ya kita tidak memaksa orang untuk harus membaca gitu. Kita hanya menawarkan dengan ketika membaca apa sih yang didapatkan gitu kan. Tadi sudah saya singgung juga kemerdekaan, mungkin kemudian ilmu pengetahuan gitu kan. Dan walaupun contohnya ketika membaca mungkin ada banyak nih, membaca paragraf sebagainya, atau lagi misalnya buku gambaran contoh filsafat gitu kan, mungkin beberapa paragraf tidak kita mengerti gitu kan. Nah, Iya. mungkin kita, kalau saya pribadi, jangan langsung memberi kesimpulan kan, Iya. langsung mungkin di lembar-lembar sayanya ada jawaban-jawaban dari lembar-lembar ataupun paragraf yang kita tidak pahami. Nah, atau kalau mungkin ada kawan-kawan kawan-kawan yang memang satu hobi membaca gitu kan, ataupun diskusi. Nah, jadi ketika telah sadar tadi, mungkin yang kedua kita memiliki kita budayakan. Kita contoh mungkin satu hari kita targetkan membaca satu bab atau 1 jam gitu kan, kalau kategorinya waktu, atau misalnya kita skalakan dengan bab saja, subbabnya, subbab satu hari, kemudian hari besok subbab kedua gitu kan, tapi konsisten gitu kan, itu kan lebih bagus. Kemudian setelah membiasakan tadi itu, yang ketiga terakhir, kita memiliki ruang ataupun support system kita lah, contoh mungkin diskusi atau di organisasi gitu. Nah, kita dapat ruang di forum-forum untuk mendiskusikan hasil bacaan kita gitu kan. Nah, ketika kita membaca, ya kalau tidak disampaikan mungkin agak gimana gitu ya, nanti bilang orang kalau mahfuzatnya kalau tidak salah bagai pohon yang tidak berbuah. Iya gitu. siap. Apa itu mahfuzat, lupa saya kata-kata Arab itu, bagai ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah gitu. Nah, jadi perlu kita amalkan, walaupun itu dari barat atau dari timur, setidaknya teori-teori dari barat itu menunjang maksudnya ternyata ada teori-teori barat juga, dan juga ada teori-teori dari timur gitu. Kemudian ya itu mungkin 3 poin lah solusi ataupun yang saya tawarkan gitu kan. Dan ini mungkin perlu pembiasaan yang paling penting gitu. Pembiasaan ketika sudah ada kesadaran, kemudian kita membudayakan dengan membiasakan, dan nanti ada forum-forum ataupun ruang agar nanti konsisten, agar kita bisa konsisten. Ketika ada ruang, ada support system, ketika ada kawan dia membaca, kemudian kita mungkin belum membaca hari ini gitu kan, kita termotivasi gitu kan. Kita kan bisa motivasi bisa datang dari diri internal kan, maupun eksternal. Nah, mungkin itu kalau untuk yang bisa saya utarakan, dan mungkin kan kawan tadi jika ada yang ingin ditambahkan silahkan gitu. Dikembalikan lagi Mbak Sakti. Oke bang, yang terakhir lagi bang. Ya. Closing statement terkait materi kita pada kesempatan kali ini bang. Ya, closing statement tentang membaca adalah melawan gitu. Nah, mungkin sudah saya singgung tadi bahwasanya membaca adalah melawan, yaitu melawan kebodohan, melawan penindasan intelektual. Dan bagi saya membaca adalah salah satu cara ruang untuk kemerdekaan diri untuk memahami ataupun mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada gitu kan. Nah, maka dari itu mulailah membaca dengan membiasakan diri dengan adanya dan memunculkan kesadaran. Setelah muncul kesadaran, kemudian biasakan, karena saya paling teringat terus kata-kata dari Aristoteles bahwasanya orang itu bisa karena terbiasa. Makanya kira-kira kata-katanya sesuatu itu akan mudah dilakukan ketika dia membiasakan untuk membiasakan diri untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah, itu mungkin kira-kira, dan biasakanlah diri untuk membaca.
Mungkin itulah kawan-kawan pada kesempatan kali ini. Untuk kawan-kawan diingatkan kembali jangan lupa subscribe channel YouTube Ruang Demokrasi karena subscribe itu gratis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.